Kita mulai saja. 2 orang nggak apa-apa. Ini tadi ada yang izin, Aryan Dika ya. Aryan Dika tadi izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Kurang keras ya. Tes sudah jelas? Masih kurang jelas? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tazakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Suaranya sudah lumayan atau masih? Insyaallah jelas Ustaz. Ya, masuk ke kaidah yang ke-27 ya. Berarti tinggal 3 kaidah lagi dari sekitar dari 30 kaidah yang dituangkan dalam kitab ini. Kemarin kaidah yang ke-26 tentang al-fadilah al-muta'alliqah bi dzatil ibadah aula bil mura'at minal muta'alliqah bi zamaniha au makaniha. Sekarang kaidah yang ke-27 yaitu majaza li udrin batala bi zawali. Ya, majaza li udrin, sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, ada halangan. Uzur ini pasti halangan yang syar'i. Ya. Batala bijawali, maka batal kebolehannya bijawalihi dengan hilangnya uzur. Ini kaidah ini artinya ada kalanya ada satu kondisi di mana seorang mukallaf uzur, kemudian dia diberikan keringanan, diberikan rukhsah. Nah, ketika uzurnya hilang, maka rukhsahnya pun hilang. Ya. Majaza li udrin batala bijawali. Segala sesuatu yang diperbolehkan karena uzur, ketika uzurnya hilang, maka hukum bolehnya pun ikut hilang karena adanya rukhsah, keringanan, pembolehan karena ada uzur. Ini agak mirip-mirip dengan kaidah sebelumnya, ad-darurah tubihul mahdurah, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ini suaranya saya gimana? Nanti kurang jelas atau sudah jelas? Kalau pelan nanti nggak enak juga kedengarannya. Gimana? Sudah kedengaran? Jelas? Jelas Ustaz, jelas. Kang Ebi gimana? Kang Ebi, suara saya Jelas Ustaz. kedengaran ke saya? Jelas. Memang agak kecil dikit sih. Coba ada. Nah, seperti biasanya kan Sudah? agak kencang gitu. Coba Kang Ebi bicara dulu sebentar. Ya Ustaz, kalau di saya masih kedengaran sih. Nggak masuk ke saya ya? Oh gitu. Jelas Ustaz. Saya nggak masuk. Mungkin diketik Kang Ebi kedengaran atau tidaknya? Saya nggak masuk. Oh jelas ya. Tadi nggak masuk ya. Ya. Ini sudah mau Ramadan. Ada yang sudah Ramadan mungkin jadi masih sebagiannya sibuk menyiapkan puasa. Ada yang sudah mulai puasa atau belum? Sekarang banyak yang misalnya yang berbeda ya. Sekarang udah banyak berbeda
selain Muhammadiyah itu ada FPI, ya, Forum Persaudaraan Islam. Saya tidak tahu itu selebarannya betul atau tidak, tapi dalam screenshotnya itu sudah memulai hari kemarin. Nah, memang akan semakin gaduh ketika setiap orang membuat keputusan sendiri. Akhirnya masyarakat bingung, ya. Memang peran strategis pemerintah itu sebagai otoritas yang mengatur, ya, biar semuanya satu panduan, ya, tapi nggak apa-apa, ya, biarkan perdebatan ilmiah itu berjalan. Yang jadi masalah itu ketika bukan berdasarkan ilmu, tapi yang penting kalau bukan ilmu itu agak repot. Tapi kalau perbedaan karena perdebatan ilmiah itu nggak ada masalah. Apalagi di Indonesia itu kita sudah biasa berbeda dan setiap tahun bisa saling menerima. Cuman kadang imbasnya masyarakat tuh agak bingung. Ini kapan puas, ya? Karena ada 2 suara, 3 suara. Ya, misalnya di Persis, itu pun masih bingung juga, ya. Akhirnya Persis karena standarnya sama kriterianya dengan pemerintah, akhirnya hanya. Tetapi di bawahnya pun ya sama pada gelisah. Kapan ini? Karena ada yang sudah mulai hari ini. Apalagi kalau yang yang di Sumatera itu kemarin, kalau tidak salah. Ditambah lagi FPI, ya, Forum Front Persaudaraan Islam itu kalau tidak salah hari ini juga. Karena ada yang berhasil melihat hilal. Itu kalau benar screenshotnya, ya, selebarannya itu. Kalau betul berarti ya, kalau Allahu a'lam saya tidak bisa masih. Kalau di Mesir saya lihat itu 1 suara. Jadi yang berhak pemerintah itu mempercayakan kepada Azhar. Jadi yang menentukan itu Azhar, setahu saya. Kalau lihat di pengumuman. Kita lanjutkan majazali udrin bitola lidawal. Ini kaidahnya mirip dengan kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Dalil kaidah, dalilnya apa? Yumkinu ayyastadalla li hadhil qaidah bil istishab. Wa idzan tahal udru intaha ma tarattaba alaihi wa tustahabbul ahkamul asliyah. Dalil kaidah ini diambil dari kaidah istishab. Istishab itu memberlakukan hukum yang ada sebelumnya, sebelum ada pengecualian. Ya, sebelum ada rukhsah. Itu disebutnya istishab. Istishab itu mempertahankan hukum yang ada sebelumnya, yang ada sebelum ada perubahan. Contohnya nanti misalnya di sini orang yang pakai dipen, orang yang patah itu kan diperban, pakai bukan pen yang kalau patah itu pakai kayu yang kemudian diperban. Itu boleh tayamum, kemudian cukup, atau kalau wudhu cukup diusap. Nah, ketika sudah dibuka itunya, si kayunya itu, lalu apakah dia masih boleh mengusap bagian tangan ketika wudhu? Maka menurut kaidah ini tidak bisa. Kenapa? Karena hukum asalnya dia itu wajib membasuh tangan. Nah, kembali kepada hukum asal atau mempertahankan hukum asal itu disebut istishab. Ya. Jadi kembali kepada asalnya itu disebut istishab. Sebagaimana seseorang itu hukum asalnya tidak punya zimmah, tidak punya tanggungan kepada orang lain. Ketika ada perselisihan satu dengan yang lain, kalau yang satu mengaku dia tidak punya hutang, yang satu mengaku kalau dia punya hutang. Ya. Nah, hukum asalnya itu istishabnya itu apa? Istishabnya itu seseorang itu tidak punya hutang. Nah, ketika ingin mengeluarkan dari hukum istishab harus ada bayyinah, ada saksi. Nah, contoh kaidahnya apa? Mintat biqatil kaidah ini gampang-gampang. Contohnya sedikit. Ya juzul mashu alal jabirah wa tayammumu laha ma damat alal mudri. Ya, faidan boleh
mengusap di atas jabiro. Jabiro itu ikatan perban, ya, kalau sekarang perban atau tadi apa namanya, bukan pen, gip ya, gip atau kalau yang patah pakai kayu itu jabiro. Pokoknya jabiro itu yang dilipatkan di tangan, mau perban atau apapun. Nah, ketika seperti itu boleh lalu bagaimana? Apakah dia wudhu atau tayamum? Dalam fikih Syafi'i, orang yang bagian tangannya kena perban, dia tetap wajib wudhu selama yang lain mampu. Ya. Bagian lain bisa, muka masih bisa, tangan kiri bisa, rambut bisa, kaki bisa. Selama seperti itu, maka wajib wudhu. Nah, bagian tangan yang luka itu cukup diusap pelan-pelan saja. Ya. Diusap itu ada air sedikit di tangan, diusapkan pelan-pelan di atas perban atau di atas tadi ya kayu gip itu. Kenapa tidak tayamum? Karena anggota lain masih bisa, ya, muka bisa dengan tangan kiri, ya, tangan kiri kalau pakai kalau pakai keran kan sangat mudah, rambut bisa, ya, kaki bisa. Nah, yang tidak bisa itu bagian tangan. Lalu caranya bagaimana? Diusap, ya, diusap bagian atas. Nah, di dalam mazhab Syafi'i seperti itu tetap wajib tayamum. Kenapa? Karena tayamum sebagai apa? Tayamum sebagai pengganti anggota yang tidak terbasuh. Kan bagian tangan itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya wajib dibasuh. Ini tidak dibasuh, yang diusap hanya bagian atas perban saja. Bagian bawahnya kan tidak. Nah, itu digantinya dengan tayamum. Makanya tayamum itu sebagai pengganti wudhu, sebagai pengganti mandi wajib atau mandi sunnah, atau sebagai pengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang tidak terkena air. Jadi bisa 3 fungsi, ya. Pengganti wudhu jelas, pengganti mandi jelas, juga pengganti anggota mandi atau anggota wudhu yang tidak terkena air. Nah, ketika dalam keadaan jabiro dia diperbolehkan mengusap. Faidan tahundruhu bi allam yatarattab dararun min naz'iha wajaba naz'uha wa ghusl. Ketika sudah dibuka pennya, kemudian sudah tidak ada sakit lagi, sudah biasa, ya, maka apa yang harus dilakukan? Wajaba naz'uha wa ghusl. Ya, dibuka, setelah dibuka dicuci, wudhu sebagaimana biasa. Kalau misalnya ini masih nanti takut basah, lama kering, ya jangan. Ini kondisinya ketika sudah sehat, sudah normal, air ketika terkena air tidak menambah sembuh, tidak menambah sakit. Jadi kalau kena air nanti sembuhnya lama, ya berarti jangan dulu, tetap diusap. Tapi kalau sudah kembali normal, maka uzurnya menjadi hilang. Majazali udrin batola bijawal. Karena apa? Karena mengusap itu diperbolehkan di udrin. Karena ada uzur. Karena ada penghalang yang syar'i. Ketika penghalangnya sudah tidak ada, batola bijawal. Maka uzurnya pun batal. Rukhsahnya pun batal. Kembali kepada hukum asal istishad. Hukum asalnya apa? Tangan itu dibasuh ketika wudhu. Yang kedua, yajuzu qasru ruba'iyah fi safari tawil al-mubah. Boleh mengqasar salat yang 4 rakaat, yang bangsa 4 rakaat, ya, di dalam perjalanan panjang yang mubah. Mubah itu yang bukan makruh, yang bukan haram. Ya. Itu qasar itu diperbolehkan ketika mencapai jarak tertentu. Ya, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, safarnya ini menjadi uzur. Selama dia safar 2 hari, 3 hari. Safar itu dalam mazhab fikih dibatasi 4 hari. Jadi kalau niat tinggal seminggu di satu tempat, maka dia tidak dikatakan safar, dia dikatakan mukim. Mau liburan, ya, dari Bandung ke Surabaya. Mau berapa hari Surabaya? 2 minggu. Maka ketika sampai di Surabaya dia bukan musafir, dia mukim. Kenapa? Karena niat dari awal 2 minggu.
14 hari. Dikatakan musafir itu maksimal 4 hari. Ketika niatnya 4 hari, mau berapa di Surabaya? Cuma 2 hari. Berarti dia musafir selama 2 hari. Boleh kosong, boleh dijamak. Ya. Kalau pas Jumat ada rukhsah tidak Jumat. Tapi kalau dari awal niat tinggal 14 hari, 14 hari sudah melebihi 4 hari. Maka dia dari hari pertama kedatangan bukan musafir lagi, tapi mukim. Ya, kalau mukim itu wajib Jumat, tidak boleh dikosor dan sebagainya. Nah, faizan tahasafaruhu bi an ada ila mahalli iqamati falaisa lahu tarakhus bi rukhsi safar. Wa li hadza addal fuqaha min syuruti tarakhus dawamul udri. Ya. Tapi ketika safarnya sudah selesai, misalnya dia berangkat 2 hari, kemudian pulang ke rumahnya, di rumah sudah dekat di rumahnya, sudah sampai kampung halamannya walaupun belum sampai rumah. Apalagi kalau sudah sampai rumah, maka tidak ada rukhsah. Ya. Tidak boleh dikosor, tidak boleh dijamak. Misalnya asar, dia belum sholat asar dalam perjalanan. Sampai ke rumah atau di kampung halaman walaupun belum sampai rumah. Itu jam 5 sampai di rumah. Apakah dia boleh mengkosor? Ya tidak boleh. Lalu apa yang dikerjakan? Asar bil ikmal, ya. Itmam 4 rakaat. Kenapa? Karena boleh kosor itu liudrin, sedangkan dia sudah hilang uzurnya karena sudah sampai tempat tidak. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, yajuzu lil marid alladhi yashukku alaihi shaum ayyuftir. Fa idza shoma wa sufiya fi muntasafin nahar urima alaihi al-iftar li jawali. Orang yang sakit, yang sulit baginya puasa, itu ada rukhsah tidak berpuasa. Ya. Ini kalau puasa berat, ya kalau puasa sangat berat, tidak memungkinkan, ya sudah berbuka. Ya. Oh, wa idza shoma wa sufiya, ini itu kasus yang pertama. Ya. Orang yang sakit itu diperbolehkan tidak berpuasa, boleh juga berpuasa. Ya. Nah, kemudian dia ketika sahur memulai puasa dalam keadaan sakit tapi tetap puasa. Wa syufiya fi muntasafin nahar, lalu jam 2 dia itu sakit sembuh. Sakitnya sembuh. Ya. Nah, apakah dia masih boleh berbuka atau tidak? Ya, jadi dia berpuasa, memulai puasanya dalam keadaan sakit. Sedangkan orang yang sakit boleh berpuasa, boleh tidak, boleh berbuka. Nah, dia bertahan sampai jam 1 sembuh. Nah, ketika sudah sembuh, apakah dia masih tetap boleh berbuka sebagaimana orang sakit atau tidak boleh berbuka karena sudah sembuh? Maka karena kaidahnya jazali udin batala bizawalihi, maka ketika dia sudah sembuh, dia tidak boleh membatalkan puasa. Kenapa? Dia tadi jam 10 boleh membatalkan puasa karena ada uzurnya dia dalam keadaan sakit, tapi tetap memaksakan puasa. Ketika jam 1 sudah sembuh, uzurnya sudah hilang, maka tidak boleh dibatalkan. Yang ketiga, lawis tanabal ma'dum ghairahu liyahujja anhu thumma sufiya wajaba alaihi adatul hajji li nafsihi. Seorang makdum itu orang yang wajib haji secara ekonomi tetapi secara fisik tidak mampu, itu disebut makdum. Misalnya lumpuh, dia sebelumnya wajib haji tapi belum berangkat haji, kemudian mau berangkat haji tapi kondisinya lumpuh, maka nanti ada yang disebut wakil. Ya. Orang yang makdum tidak berkewajiban berangkat langsung, yang lumpuh, yang stroke, nggak bisa jalan, tapi bisa mewakilkan. Ya. Nah, walis mana tadi itu? Walawis tanabal ma'dub ghairahu liyahujja'an. Summa sufiya. Lalu setelah dihajikan orang lain kembali sembuh, sudah nggak lumpuh lagi. Wajib alaihi i'adatul hajji li nafsi.
maka dia wajib kembali haji bagi dirinya. Tapi haji, kapan wajib haji? Kalau dia terkena wajib haji lagi. Kalau tidak terkena wajib haji lagi, tidak perlu. Karena ketika kondisi dia wajib haji, dia dalam keadaan udzur. Lalu setelah dihajikan, dia sembuh. Nah, setelah sembuh, apakah dia wajib haji lagi atau tidak? Kalau wajib haji lagi, maka dia wajib berangkat sendiri. Kalau tidak wajib haji lagi, ya tidak perlu. Karena wajib haji yang awal itu sudah dikerjakan oleh orang lain dalam keadaan si orang tersebut makdum, ya, tidak bisa berjalan, lumpuh. Wajib haji lagi itu maksudnya bagaimana? Dalam bab haji, ya, jalan aman di jalan, kemudian ada bekal, ada ongkos, ada bekal, ada biaya untuk keluarga yang ditinggalkan selama haji. Ya. Kalau dia wajib haji lagi, maka dia wajib berangkat lagi sendiri. Lawistana bal ma'dub wa yarahu li hujja anhu sufiya wajib alaihi adatul haji linasih. Li'anna istinabah, ya, karena meminta digantikan orang lain, istinabah itu jazat, boleh diperbolehkan lil udri, karena ada udzur, fatazulu, maka hilang istinabahnya bizawalihi, dengan hilang udzur. Bolehnya istinabah, bolehnya minta digantikan karena ada udzur. Udzurnya hilang, maka tidak boleh digantikan. Maka apakah dia wajib haji lagi? Wajib kalau memang memenuhi syarat wajib haji. Ya. Lalu kalau yang kemarin kan sudah dihajikan, yang kemarin hajinya memakai wakil, ya, memakai wakil. Kalau dalam keadaan udzur, sekarang dia sudah sehat, kemudian terkena wajib haji lagi. Nah, wajib haji ini banyak yang sering disalahpahami. Ya, pertama, sebagian orang mengatakan kenapa nggak berangkat haji karena belum ada panggilan, ya, belum ada panggilan hati. Ya. Padahal kewajiban haji itu panggilan. Ya, ketika dia memenuhi syarat wajib haji, itu ya panggilan berangkat haji. Misalnya sama seperti sholat. Kalau menggunakan istilah panggilan, sudah azan, ya, sudah wajib sholat. Dia mengatakan, belum ada panggilan hati. Itu salah. Atau sudah wajib zakat, tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Belum ada panggilan. Justru kewajiban itu, perintah itu panggilan dari Allah. Nah, ini kadang di sebagian masyarakat ada orang tidak berangkat haji dengan dalih belum ada panggilan. Artinya bukan belum ada panggilan. Bisa jadi karena sibuk, bisa jadi masih malas. Kemudian yang sudah ya, yang 4. Min mustasna ya til qaidah. Nah, ada istisna, ada pengecualian dari qaidah. Pengecualian itu bukan berarti qaidah tadi tidak berlaku, tetapi qaidah tadi bertemu atau bertentangan dengan qaidah lain. Itu biasanya seperti itu. Ya. Contohnya apa? Walau kana murtakibul haddi maridun bima la yujabuhu fa innahu yujalladu bi iskal alaihi mi'atu ghusl. Fa in syufiya ajza'ahu dalikal jildu wala yu'ad li anna mabnal hudud 'ala dar. Ya. Orang yang mengerjakan tindakan perkara yang mengharuskan dihad, dia sudah terbukti melanggar, dia terbukti minum khamar misalnya, mabuk itu hadnya berapa, 40 kali cambukan, lalu terbukti tapi dia dalam keadaan sudah sakit, ya. Sakitnya layu jabur sakitnya agak parah, kemudian ini lama sembuhnya nggak tahu kapan. Nah, lalu bagaimana eksekusinya? Yujalladu biiskal, cukup dipukul 40 kali dengan kalau sekarang itu semacam sapu lidi. Sapu lidi dengan 100 lidi. Tapi pukulannya pun tidak kencang. Ya.
Tidak kencang. Karena apa? Dia dalam keadaan sakit yang la yurja. Lalu setelah dieksekusi, misalnya 40 kali cambukan dengan lidi yang kecil-kecil, lalu dia sembuh. Apakah yang 40 tadi itu tetap berlaku atau harus diulang? Karena apa? Majaza li udrid batola bizawali. Perkara yang dibolehkan karena udur, ya, memukul dengan dengan lidi yang kecil-kecil tadi, itu dikerjakan karena ada udur si pelakunya. Tapi sekarang dia sudah sembuh, maka di dalam mazhab Syafi'i, fa in sufiya ajza'ahu dzalikal jitu wala yu'ad. Sudah cukup yang tadi. Tidak perlu diulangi. Kenapa? Li'anna mabnal hudud 'ala dar. Karena had itu dibangun di atas ad-dar dan itu ditolak. Jadi dalam masalah had di dalam Islam itu tidak diumbar mudah seperti itu saja. Ya. Makanya kaidah yang sudah kita lalui al-hudud tudra'u bi syubhat. Had itu bisa tertolak dengan ada subhat-subhat. Subhat itu kesamaran dalam satu masalah. Ya. Karena al-hudud mabniun ala dari. Ya, had itu dibangun di atas dari itu menolak. Maksudnya tidak mudah-mudahan dikit-dikit had tidak. Selama ada celah-celah itu bisa memalingkan dari had, itu diusahakan. Rasulullah sampai dalam hadis, dalam kaidah yang al-hudud la tudra'u bi syubhat, Rasulullah sampai bertanya berkali-kali kepada perempuan yang mengaku berzina. Ya, dalam di zaman Rasul itu ada 3 kalau tidak salah. Ada Gomidia, ada siapa kemarin tuh Imro'ah Gomidi, jadi lupa. Ada 3 ya. Rasulullah itu bertanya, ingin memastikan, jadi tidak langsung menerima ikrar seseorang. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini pengecualian dari yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang kita paham. Satu kaidah dulu ya, karena tinggal yang lainnya belum bergabung. Ada yang ditanyakan barangkali? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Insyaallah untuk kali ini cukup sekian. Ini masih pada ini ya, mau puasa pada hari pertama itu bisa pada sibuk ya, ibu-ibu sibuk, bapak-bapak sibuk. Itu dulu mungkin dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.